Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya Yogi Ardian. Pemirsa, Polda Metro Jaya berencana memberikan keterangan resmi terkait penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi dan David Sibarani. Ya, Tezar, apakah sudah ada keterangan resmi dari kepolisian terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan Jessica Kumala Wongso saat ini? Ya, Wiki dan juga Mirsa, memang sedianya Polda Metro Jaya akan menggelar konferensi pers terkait dengan penetapan Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dalam kasus kopi bersianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin. Sedianya konferensi pers ini akan digelar pada pukul 10, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan kejelasan lanjutan mengenai apakah kemudian konferensi pers ini akan jadi atau tidak. Dan memang jika kita lihat di belakang ini merupakan kantor Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, yang biasanya mobil Tito Karnavian sendiri terparkir di belakang sini, namun tampaknya hingga saat ini pukul 10, namun Tito Karnavian belum hadir di kawasan Polda Metro Jaya. Dan saat itu juga kami tadi sudah mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal, yang menyatakan bahwa sedianya memang konferensi pers ini akan diundur. Namun kami juga mendapatkan informasi dari Kasubdit Jatanras yang menyatakan hari ini akan digelar konferensi pers terkait dengan penetapan status Jessica Kumala sebagai tersangka. Namun hingga saat ini kami masih harus mengkonfirmasi lagi apakah kemudian ini akan tepat waktu atau malah diundur terkait dengan konferensi pers ini. Namun jika kita melihat, memang tadi malam Jessica Kumala Wongso yang telah ditetapkan sejak Jumat malam sebagai tersangka telah diperiksa secara intensif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan semalam sekitar pukul 22.30 akhirnya keluar surat untuk penahanan sementara Jessica Kumala Wongso yang berlaku hingga 20 hari ke depan. Namun menurut Krisna Murti ini akan dapat diperpanjang lagi ini. Dan Krisna juga menyebut memang alasan penahanannya tentu ada alasan objektif dan juga subjektif. Untuk alasan subjektif sendiri, ya, menurut kepada undang-undang dikhawatirkan bahwa Jessica Wongso nantinya akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau bahkan menghilangkan barang bukti. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya memang polisi agak kesulitan mencari celana yang dipakai pada saat kejadian. Dan alasan objektifnya, ya, ini adalah tercermin dalam unsur-unsur pasal gelar perkara yang dianggap sudah mencukupi. Dan karena kita tahu juga bahwa memang kasus ini mengancam, kasus ini termasuk dalam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal dengan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Itu juga kita masih menunggu update-update yang terkini yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan penetapan status tersangka kepada Jessica Kumala Wongso. Dan kita juga masih menunggu sebenarnya apa motif yang ada di belakang penetapan ini, karena kita tahu bahwa Yudi Wibowo sendiri, ketua tim pengacara dari Jessica Kumala Wongso, hingga saat ini masih mempertanyakan status tersangka tersebut, karena hingga saat ini dari 4 alat bukti yang diakui oleh pihak kepolisian, Yudi Wibowo sama sekali belum menerima kopi dari BAP, sehingga ia tetap bersikukuh bahwa Jessica Kumala Wongso tidak bersalah. Dan hingga saat ini juga ia belum mendapatkan bukti yang mumpuni untuk memperlihatkan apakah kemudian Jessica ini benar orang yang memasukkan racun sianida ke dalam kopi yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin. Dan hingga saat ini juga sebagai informasi tambahan, belum ada keluarga dan juga pengacara dari Jessica Kumala Wongso yang datang ke Polda Metro Jaya ini. Demikian Wiki. Ya, semoga konferensi pers hari ini akan jadi dilakukan mengingat kasus ini kemudian menjadi perhatian dari masyarakat. Ya, terima kasih Tezar. Demikian laporan langsung Tezar Aditya, juru kamera Tommy Pribadi dan David Sibarani langsung dari Mapolda Metro Jaya.